Kami mengucap syukur Bapa di surga untuk kehidupan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga di pagi hari yang cerah ini kami dapat beribadah untuk memuliakan nama Tuhan. Kami memperingati bahwa Engkau telah lahir ke dunia ini sebagai manusia yang menderita, yang menghamba untuk menjadikan kami sebagai anak-anak Allah, sehingga kami memperoleh keselamatan kekal, sehingga hidup kami yang dulunya hidup di dalam dosa sekarang hidup di dalam kemerdekaan karena darah Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dalam firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini dapat mencerahkan kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk semangat di dalam hidup di dunia ini, menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Engkau tolong ya Bapa, Engkau pakai hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu ini Engkau mampukan memberitakan firman-Mu yang suci. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kalau Bapak Ibu berkah dalam bagi kita semua, ya, saya terbiasa kalau di sekolah juga mengucapkan berkah dalam karena saudara Katolik banyak juga di SMP 15. Perkenalkan, nama saya Nathanael Aprianto Tarigan. Saya di situ ada. Saya kelahiran tahun 95 Bapak Ibu, tepatnya tanggal 24 April 95 ya. Saya belum menikah sama seperti rekan saya itu, dan kami sering sekali berbicara ngobrol kapan kami akan menikah begitu. Kemudian alamat saya tinggal ada di desa. Nah ini yang selalu saya banggakan kalau saya ketemu teman saya orang desa, dan saya bangga bekerja di kota. Saya dari Koroki Kulit 6, Kacangan, Sumberlawang Sragen. Kalau Bapak Ibu beberapa hari ini mendengar ada kecelakaan di Srela, nah itu dekat sekali dengan tempat saya, sekitar 80 meter. Jadi saya tinggal di pinggir jalan raya utama itu, 80 meter dari tempat saya tinggal. Disitulah tempat kejadian kecelakaan yang merenggut 3 nyawa manusia. Nyawa manusia, karena mungkin di sana ada semut dan sebagainya yang tidak terhitung menjadi korban. Kemudian pekerjaan saya guru. Saya mengajar di SMP Negeri 15 Surakarta. Untuk hal yang lainnya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau mau lebih kenal, berjalan saja. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang Bapak Ibu panitia berikan kepada saya untuk menyampaikan sabda firman Tuhan. Saya sangat senang sekali juga melihat sangat banyak ya peserta didik di sini yang mengikut Tuhan Yesus. Saya tidak akan sebut agama, tetapi kita semua adalah pengikut Yesus Kristus. Sangat luar biasa banyak. Ada berapa Pak? Kita 55. Kita 55. Kok seperti lebih ya? Kalau semua 70. Oh, semua 70. Oke. Sangat luar biasa sekali, guys. Kalian luar biasa. Saya sangat mengapresiasi buat para pelayan tadi, 3 anak, 3 siswi yang luar biasa ya. Tentu kalian dilantik oleh guru. Bersyukurlah dan tetaplah melayani Tuhan, karena melayani Tuhan kalian tidak akan rugi. Justru kalian akan senang setiap saat dalam melayani Tuhan. Buat yang lainnya, saya rasa kalian juga sangat antusias gitu ya dalam mengikuti Natal kali ini. Dan bersyukurlah kalau di tempat ini diberikan kesempatan untuk Natalan. Artinya apa? Artinya di tempat ini persaudaraannya masih kondusif. Itu menurut saya. Sehingga anak-anak kalian para peserta didik pengikut Kristus diizinkan untuk merayakan ataupun beribadah dalam nuansa Natal. Dan saya harap pada pagi hari ini ketika anak-anak mendengar firman yang akan saya sampaikan,
dunia pada kenyataannya dunia itu butuh kasih. Hal ini dibuktikan pada bulan Februari tanggal 14 dunia merayakan apa? Hari kasih sayang sedunia atau disebut Valentine, ya. Yang memiliki pasangan suami istri yang mungkin juga larut di dalam acara Valentine ini saling mengungkapkan kasihnya. Yang punya pacar di luar sana, saya yakin kalian tidak punya karena kalian fokusnya sekolah. Amin. Ya. Yang punya pacar di luar sana, mereka akan merayakan Valentine dengan cara bertukar coklat. Nah, biasanya pada hari Valentine itu di Indomaret, di toko-toko yang lain gencar sekali mengadakan diskon buy one get one untuk membeli coklat. Artinya kita bisa menyimpulkan bahwa dunia saat ini memang membutuhkan kasih. Dan kasih menjadi slogan utama bagi kita sebagai pengikut Kristus. Masalahnya apakah memang kita di dalam hidup sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, apakah kita sudah memahami kasih yang harus kita terapkan kepada sesama? Saya cukup terkesima dengan tema PGI, ada cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Berarti PGI menyoroti ada permasalahan. Ya, ada permasalahan. Permasalahan apa? Ya, menurut saya, ketika tidak ada cinta kasih, maka persaudaraan itu akan pasif. Persaudaraan itu akan dingin. Tidak ada lagi guyub rukunnya, ya biasa saja. Nah, ketika di dalam lingkup persaudaraan tidak ada cinta kasih, maka menurut saya itu juga tidak bisa disebut dengan persaudaraan. Lanjut Mas. Nah, kita belajar dulu saudara itu apa. Nah, ini ada di internet ya Bapak Ibu dan anak-anak. Saudara dalam arti sempit diartikan sebagai anggota keluarga. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Ya bisa anaknya 1, bisa anaknya 2, 3, 4, 5, bahkan 10. Itu kalau orang-orang zaman dulu anaknya banyak sekali. Karena prinsipnya itu banyak anak banyak rezeki. Saya rasa juga benar juga. Apabila memang anak-anaknya itu ya dari awal ya manor dan sebagainya dididik berhasil. Tapi juga ada juga yang mengatakan banyak anak menyusahkan. Jadi memang tergantung. Nah, jadi ini saudara, ini berbicara tentang saudara dalam arti sempit, begitu ya. Lanjut Mas. Lalu ada saudara dalam arti luas, diartikan sebagai sanak atau kerabat, yaitu orang yang bertalian secara kekeluargaan atau ada silsilah. Ya, saya anak tunggal. Artinya saya anak yang nomor 1 dan anak terakhir. Saya nggak punya saudara secara kandung. Di rumah yang ada hanya ibu, karena bapak sudah dipanggil Tuhan. Tetapi saya punya saudara. Saudara dari bapak saya, saudara dari mama saya. Ada yang saya panggil paman, ada yang saya panggil abang karena saya orang Batak, ada yang saya panggil kakak. Orang Batak biasa sebutannya lain, gitu ya, atau ito. Kalau orang Jawa, Bude, Pakde, gitu. Nah, meskipun saya anak tunggal, ternyata saya juga punya saudara. Nah, itu yang disebut saudara dalam arti luas. Ada silsilah, ya. Kalau di Jawa mungkin istilahnya terahnya. Lanjut Mas. Nah, jenis-jenis saudara. 1 ada saudara kandung. Nah, ini seperti Aurel dan Azriel. Ya, mereka disebut saudara kandung. Aurel kemarin baru saja menikah dengan siapa? Ada yang tahu? Atta Bledek ya, Atta Halilintar. Azrielnya masih sekolah mungkin.
Nah, Azriel dan Aurel adalah saudara kandung, seibu dan satu bapak, saudara daging. Di antara kalian pasti juga ada yang punya kakak dan adik ya. Oke, bersyukur kalau punya kakak dan adik. Jangan sampai katakan saya menyesal punya kakak seperti kamu. Nah, kita akan bahas itu nanti. Lanjut Mas. Ada juga yang disebut saudara tiri. Ya, saudara tiri ada, mungkin beda bapak, mungkin beda ibu. Nah, lanjut lagi Mas. Nah, ada juga yang disebut saudara ketemu gede. Lanjut. Sahabat, ya, dan pas butuh. Bagi saya, guru agama Kristen yang di tempat ini, Bapak Ferry, adalah saudara ketemu gede saya, sahabat saya. Banyak nyambungnya, tetapi banyak juga nggak nyambungnya, ya. Karena mau disambung-sambungin gimana pun perbedaannya banyak. Jadi Pak Ferry ini saya anggap sebagai sahabat, saudara saya. Lalu ada saudara pas butuh. Nek pas butuh dianggap dulur. Contoh, akhir-akhir ini bahasa yang keren, piye kabare lur, ya. Padahal dianggap dulur gitu ya. Disebut lur. Piye kabar lur. Nah, itu artinya telur atau dulur gitu ya permasalahannya. Saya punya teman Batak, guru juga. Dia mengajar di SMK Negeri 1 Klaten. Orang Batak. Kalau dia ketemu dengan kami, bahasanya Shalom lur, bagaimana kabar lur? Dia orang Batak tapi pakai istilah Jawa. Nah, saya mau memikirkan istilah dulur ini apa sebatas pertemanan gitu ya. Dan ini sedang booming. Tentu di kalangan kalian juga mungkin kadang-kadang piye mabar ora lur gitu ya. Piye mabar sak rene lur, tinggal gabut. Kok nek rene mudun wis bareng. Ya. Jadi ada jenis saudara ketemu gede yang saya perhatikan. Satu sahabat, nah pas butuh. Nah, permasalahannya di sini. Ada saudara yang dianggap ketika dia membutuhkan. Contoh ketika saya butuh Pak Ferry, saya akan menganggap Pak Ferry ini sebagai saudara. Wah, aku ki wis dikewangi Pak Ferry. Kayak iki jan dulurku tenan, dulurku sing apik, sing sae, sing bagus, sing cakep. Tapi ketika saya nggak butuh Pak Ferry, atau mungkin saya ada masalah sama Pak Ferry, orang lain tanya, kok kowe ora tau dolan karo Pak Ferry maneh? Kalian sapa to Ferry kae? Saya sudah mulai nggak menganggap dia dulur dan nggak menganggap dia sebagai saudara, sebagai sahabat. Karena apa? Karena dasarnya adalah saudara ketemu gede pas butuh. Dan itu banyak sekali saya jumpai, dan saya juga kadang mengalami hal itu anak-anak. Dan mungkin kalian di dalam kehidupan sehari-hari pernah mengalami itu, Pak. Aku loh Pak, udah baik sama temanku, tapi temanku ini adanya cuma jahatin aku terus loh Pak. Padahal dia tak pinjami uang, PR-nya tak kerjakan. Nek kuotanya habis dia minta tethering. Tetheringnya nggak nanggung-nanggung Pak. Buat download Mobile Legends 4 GB. Wah, kuota paketan Kemendikbud kalian habis buat hal itu. Ya. Nah, jangan dihabiskan kuota Kemendikbudnya untuk game aja ya guys. Belajar. Pak, temanku ini udah tak baikin, tapi dianya kok malah begini sama saya. Dia jelek-jelekin saya. Padahal saya udah jelek Pak, tapi kok dijelek-jelekin lagi, tambah jelek loh Pak saya loh Pak. Ya ada model yang seperti itu anak-anak. Nah, kalau kalian mengalami hal itu, seperti apa tanggapan kalian atau respon kalian? Apakah kalian marah? Apakah kalian akan membenci
kalian bisa memaklumi, mengampuni. Mas, lanjut kita sama-sama buka. Oke guys, yang punya Alkitab kalian baru 1 Petrus 1 ayat 22. Meskipun di depan ada, tetapi karena kalian bawa Alkitab, saya sangat senang sekali ya. Karena memang penting untuk kita bawa Alkitab yang tertulis. Karena ada waktunya, energi ini akan habis. Baterai mungkin tidak akan bisa diproduksi lagi. Ya, jadi bawalah terus Alkitab kalian. 1 Petrus 1 ayat 22. Kita baca bersama-sama. Anak-anak, saya harap kalian bersuara saat membaca ya. Oke, 3, 2, 1. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh kepada kebenaran, hendaklah kamu ini firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ini adalah nasihat yang Rasul Petrus sampaikan kepada jemaat pada waktu itu. Karena Petrus melihat ada tantangan yang dialami oleh jemaat perihal kasih. Ya. Dalam 1 Petrus ini banyak nasihat untuk menghormati pemerintah, mengasihi sesama dan sebagainya. Karena memang itu yang dialami orang pada waktu itu. Di dalam kehidupan yang menderita sebagai orang Kristen, orang percaya, pengikut Tuhan. Kalau saya katakan Kristen, memang di dalam Alkitab ada dikatakan Kristen sebagai ucapan orang yang mengikut Kristus ya. Nah, dulu Kristen itu bukan agama. Jadi ada tantangan yang dialami oleh orang percaya, oleh orang-orang Kristen waktu itu, oleh orang-orang pengikut waktu itu, sehingga tantangan ini menyebabkan mereka menderita. Kalau Pak Nathan mau tanya kepada kalian anak-anak, adakah di sini kalian yang merasa menderita? Ada? Pak, saya loh Pak, ke sekolah jajan aja gak dikasih. Pak, di rumah saya selalu lihat orang tua saya bertengkar. Terus saya harus gimana Pak? Pak, kalau saya ini tukang miso, sebenarnya bukan karena saya loh Pak. Karena memang di rumah saya dikasih contoh begitu. Bisa seperti itu? Bisa. Kadang-kadang bukan salah kalian. Ya. Tapi memang itulah salah satu penderitaan yang kalian alami saat ini. Kenapa? Karena untuk berbuat benar, kita perlu melawan hal-hal yang tidak benar yang ada di sekitar kita. Dan banyak sekali. Kalau ada temanmu misal, ayo boleh saya, alah pelajarannya Pak Ferry, diopo pelajaran agama kuwi, kok nonton ning YouTube akeh pendeta-pendeta, akeh pelajaran ning YouTube pelajaran agama ini boleh saya ning kantin. Nah kalau ada teman yang ngajak bolos, sikapmu bagaimana? Ini sih bolos saya, enak bolos. Atau ada yang jangan begitulah, kita ini anak Tuhan, masa kita bolos? Ayo kita bertobat. Ada bilang begitu. Nah, kita belajar seperti itu anak. Kalau Pak Nathan pernah bolos nggak? Iya. Ya dulu ya pernah, gitu kan. Pernah. Tapi pas jam olahraga, ya dulunya nggak ada, ya sudah ke kantin. Nah, jadi kita kalau kembali ke ayat ini tadi, karena ada penderitaan yang dialami oleh jemaat waktu itu. Lanjut Mas.
Dan dasar dari persaudaraan adalah kasih yang telah Yesus Kristus nyatakan bagi kita. Kasih ini pada mulanya, nah ini ditujukan kepada saudara seiman. Kalau tadi Pak Ferry mengutip di Matius, kasihilah sesamamu, itu memang artinya tidak sempit seperti yang ada di 1 Petrus 2. Kalau di Matius, kasihlah sesamamu dengan segenap hatimu, itu memang kepada semua orang. Tetapi Petrus mengatakan sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Tujuan awalnya itu ditujukan kepada sesama orang beriman, sesama orang percaya. Artinya apa? Sesama orang percaya saja kasihnya luntur. Nah ini saya mohon maaf kalau saya salah perkataan. Sesama orang Kristen kasihnya luntur. Sesama orang Katolik kasihnya luntur. Sesama pengikut Kristus kasihnya luntur. Pada perintah Yesus di Matius, kasihlah sesamamu, artinya ke semua orang. Tapi Petrus menasihati jemaat waktu itu, kalau kamu mau mengasihi orang lain di luar iman kita, kamu bisa nggak mengasihi sesamamu yang seiman? Anak-anak, bisa nggak kalian mengasihi sesama teman kalian yang satu keyakinan? Kalian di sini sebagai saudara seiman, itu sebutannya. Sebagai saudara seiman, tentu kalian harus saling mendukung, saling membangun, saling menolong. Nah kemarin di tempat Pak Nathan SMP 15 ada satu murid, satu intak acara saudara kita, ya, hari raya mereka. Kami juga ada intak. Ada waktu itu satu anak, dia nangis. Saya tanya, apa yang kamu harapkan? Dia nangis. Agak lama dia ngomong, dia cuma gini, Pak, saya pengen menemukan makam orang tua saya. Wow. Bayangkan guys, orang tuanya sudah tidak ada di dunia, dia juga nggak tahu di mana orang tuanya dikubur. Tapi itu yang diharapkan, saya cuma pengen menemukan makam orang tua saya. Nangis dia. Lalu saya katakan kepada teman-teman yang lain, guys, ini ada saudara kita yang susah. Ayo kita hibur dia, kita tolong dia, kita doakan. Jangan hanya melihat orang nangis, kita ikut nangis. Tapi kalau ada orang nangis, ya kita harus tolong. Pak, ya kalau temanku dia butuh uang, sedangkan ini uang jajan terakhir saya gimana Pak? Ya sudah, saran saya jajak tempe siji di paro berdua. Percaya nggak ketika kamu lakukan itu, orang yang kamu tolong, temanmu yang kamu tolong, ketika dia jadi orang sukses berhasil, kamu diingat loh. Waktu dia sukses, bro, gue ini ngendi? Ya aku lagi kerja, kok ketemuan ya dia. Terus kamu lihat dia temanmu untuk bawa Alphard, pakai jas. Kamu sekarang orang sukses ya, ini berkat kamu. Kasih tempe separuh, saya jadi seperti ini. Saya jadi berubah. Ini namanya kasih. Wah, bisakah seperti itu? Bisa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil asalkan kita hidup di dalam Tuhan. Ya, milikilah pengharapan yang besar di dalam Tuhan, bukan di dalam manusia. Lanjut lagi. Nah, tadi Kak, sebentar Mas. Makanya tadi ketika saya kasih ini pada mulanya ditujukan kepada saudara seiman, memang kenyataannya pada waktu itu kondisi jemaat kasihnya tidak seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Maka lanjut Mas,
Di ayat 22 ada kata mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, juga diartikan kasih yang tidak pura-pura. Kasih yang tidak pura-pura. Tahu pura-pura ya? Anak-anak pernah pura-pura? Pura-pura baik pernah? Ada yang pernah? Nek saya ngaku saya pernah pura-pura baik sama orang tua. Pura-pura baik, pura-pura mijetin. Orang tua udah peka. Penjuru mau apa toh? Nyun arto 3.000 jopo GPS. Itu waktu dulu, waktu SMP. Nah, yang zaman sekarang mungkin kalau kalian pura-pura baik dengan orang tua, jalur mau boleh. Tugasnya diamond bu, dan sebagainya. Atau tugasnya iPhone 13, wow. Bapak ibu guru kalian nggak pakai iPhone, kalian pakai iPhone. Orang tua kalian nggak pakai iPhone, kalian mintanya iPhone, wow. Ya. Pura-pura. Jadi ada kasih yang pura-pura itu. Seolah-olah dia baik sama kita, seolah-olah dia perhatian sama kita, tapi ujung-ujungnya apa? Dia menikam kita, dia serang kita dari belakang, dan kita kecewa. Nah ini yang dialami jemaat. Bahaya loh ya, kalau kita kecewa dengan orang lain yang tidak seiman dengan kita biasa. Tapi kalau sampai kita kecewa dengan saudara seiman, wah, di situ kita akan menilai yang enggak. Jari ini Kristen, jari ini pengikut Yesus, podo-podo ngrungokke firman Tuhan, ning kok koyo ngono kuwi. Mulai kita di sini berpikir. Ada satu cerita menarik. Hari Jumat kemarin habis latihan voli, karena ada MKKS Cup ya hari Senin. Meskipun SMP 15 kalah sama Bali 1, juara yang kemarin juga kalah. Hari Jumat saya ikut latihan. Itu latihan di jam 10. Panas, capek. Selesai latihan, biasa guru-guru SMP 15 itu karena saya masih anak, masih bocah dalam arti masih paling muda ya, gojekannya yang ngeri brutal. Udah selesai saya latihan, saya dibujuk air yang mineral dibujuk, baju saya basah. Habis itu bukannya dia minta maaf, malah pada ketawa semua. Malah ngene-ngene, nah tanki latihan ora tenanan yang lambene telo sok-sokan gede ketok tenanan. Padahal bukan saya yang menyebabkan. Akhirnya apa? Saya marah untuk pertama kalinya sama guru yang senior, dan dia juga Kristen kebetulan. Saya ngomong gini, sorry, saat saya ngomong begini, jenengan iku wong Kristen kok koyo ngono kuwi. Saya ngomong begitu karena marah. Jenengan iku wong Kristen kok koyo ngono kuwi. Misalnya bapak ini nggak terima, mungkin Pak Nathan bisa adu jotos. Ya, puji Tuhan dia nggak ngapa-ngapain, langsung pergi. Akhirnya Pak Nathan sadar. Apa namanya merenung? Ya merenungnya di jalan. Saya salah Tuhan. Cuma mau masalah kelambi teles iso digaringke ning isor strange ya. Tapi perkataan saya menyakiti hatinya. Kalau tidak segera dibereskan, itu akan menjadi sampah bertahun-tahun. Nah, maksud saya anak-anak, kadang-kadang ucapan kita menyakiti orang, kita akan dinilai bukan sebagai orang pengikut Kristus.
maaf, saya WA Pak, saya minta maaf. Beliau katakan, nggak salah kamu, aku yang keterlaluan bercandanya. Tapi saya katakan, Pak, saya sebagai anak, saya masih muda, saya minta maaf. Dia datang, saya peluk, Bapak ini saya peluk. Sekarang balik lagi, ya, kecewa lagi. Artinya guys, yang membuat saya bisa minta maaf dan dia memaafkan saya adalah apa? Kasih. Kita ingat apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi kalau kasihnya pura-pura, hati-hati. Ya, maka ini penting sekali anak-anak, supaya kita tidak memiliki kasih yang pura-pura, etok-etok. Lanjut Mas. Nah, kasih yang murni itu berasal dari hati yang bersih. Tidak ada iri, tidak ada benci, tidak ada dendam. Anak-anak, pernah kalian merasa iri? Ada yang pernah? Ada ya? Sama. Ada yang pernah gak suka temannya? Sama. Kadang-kadang punya pengen rasa balas konsolnya? Sama. Artinya apa? Kita manusia. Ya, artinya kita normal sebenarnya. Tapi kalau yang bikin gak normal adalah kalau begitu-begitu terus. Maka harus dibersihkan hatinya. Pernahkah kalian marah sama orang tua kalian? Pernah ya? Pak Nathan juga pernah. Pernah marah sama kakak kalian, adik kalian mungkin. Nah, itu memang yang kita alami sehari-hari ya. Atau mungkin ada yang pernah marah sama gurunya. Waktu tugasnya angel, bu, apa? Pemenang tugas agama. Tugas agama susah melakukannya maksudnya. Nek, garapin menurut saya gampang sekali pelajaran agama itu. Soalnya itu kehidupan sehari-hari. Contoh soalnya kalau ada temanmu yang jatuh dari sepeda ontel, apa yang harus kamu lakukan? A. Menolong, B. Menertawakan, C. Mengejek, D. Ikut menjatuhkannya lagi. Jawabannya A. Menolong. Ya itu gampang sekali. Tapi melakukannya yang susah. Lanjut Mas. Nah, supaya kasih kita tidak pura-pura, lakukan itu. Supaya kasih kita tidak pura-pura dan kita punya hati yang bersih, maka yang perlu kita lakukan agar memiliki kasih yang tidak pura-pura satu, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dan taat kepada kebenaran Alkitab. Nomor satu, percaya kepada Tuhan Yesus artinya satu, kita perlu meneladani Tuhan Yesus. Kita perlu mencontoh Tuhan Yesus. Kalau tadi Pak Ferry katakan Tuhan Yesus adalah figur solidaritas, yes, pelajaran kelas 9 dijelaskan tentang solidaritas. Ya. Terus pelajaran mengampuni ada di mana, kelas 8 atau kelas 9? Kelas 7. Gimana Pak Ferry? Mengampuni sesama. Gimana? Ada tahu? Pelajaran mengampuni. Kelas 7 ya. Semester 1. Nah, itu yang dilakukan Tuhan. Maka ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita nggak mencontoh Tuhan Yesus, artinya kita nggak percaya Tuhan Yesus. Artinya cuma hanya sekedar ngomong aja, aku percaya Tuhan Yesus. Tapi kalau nggak meneladani Tuhan Yesus, wah, dipertanyakan. Apa sih yang Tuhan Yesus kasih teladan? Banyak sekali. Ketika siapa? Petrus mengkhianati Tuhan Yesus ya. Berapa kali Petrus mengkhianati Tuhan Yesus? Menyapa Tuhan Yesus berapa kali? Ada yang tahu? Good. Berapa Mas? Hah? 3 kali. Apanya yang 3 kali? Ya. Pinter murid-muridmu Mas. Good. Kamu sekolah minggu Mas.
Nah, ke gereja. Ya, terus gitu ya. Itu salah satu cara kita belajar kasih. Memang tidak ada gereja yang sempurna, tetapi setidaknya di gereja kita bisa bertumbuh karena pasti ada orang-orang yang di sana bertumbuh di dalam Tuhan. Maksud saya gereja tidak sempurna adalah jemaat-jemaat ada juga yang belum bisa melakukan firman. Tapi jangan contoh yang itu, contoh Tuhan Yesusnya. Nah, ketika Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, Tuhan Yesus marah nggak, Mas? Enggak, serius. Nggak marah, yakin? Oke. Apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada Petrus? Tahu? Oke, mempersingkat waktu Pak akan jelaskan. Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali ya, 3 kali sebelum ayam berkokok. Kemudian di Injil Yohanes, waktu itu peristiwanya Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur. Tuhan Yesus duduk di tepi danau sambil membakar ikan. Ketika itu murid-murid melihat dan ngomong sama Petrus, "Terus itu Yesus." Petrus dengan semangat dan senang dia langsung pakai bajunya menjumpai Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ngomong apa? Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Berapa kali Tuhan Yesus ngomong? 3. Petrus menyangkal Yesus berapa kali? 3. Yesus mengajak Petrus kembali 3 kali. Artinya apa? Tuhan Yesus membereskan kasihnya Petrus, yang kasihnya itu hanya sebatas pertemanan begitu ya, atau kasihnya belum kasih yang sejati. Tapi Tuhan Yesus bereskan dengan cara apa? Tuhan tidak marah, tapi Tuhan ajak Petrus, kalau you sangkal aku 3 kali, aku akan ajak kamu 3 kali juga. Artinya Tuhan tidak menjauhkan dirinya dari Petrus. Keren ya Tuhan Yesus. Dia nggak marah, tapi dia buktikan kasihnya sama Petrus tuntas. Kalau saya bicara tentang luar biasaannya Yesus, nggak akan ada habisnya. Pelajaran kelas 9. Seorang tokoh Mahatma Gandhi, dia kagum dengan sosok Yesus Kristus. Kelas 9 ada? Angkat jari. Satu aja. 1, 2, 3, 4, 5. Yang cowok-cowok nggak ada yang kelas 9 kah? Nggak ada Pak Heri? Oh nggak adil, oh ya. Puji Tuhan, wanita-wanita yang mengasihi Yesusnya seperti wanita ya. Oke. Mahatma Gandhi adalah tokoh yang terkenal di India. Dia mengagumi Yesus, tapi sayangnya yang membuat dia akhirnya tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Mahatma Gandhi melihat orang-orang Kristen waktu itu tidak sama seperti Yesus. Dia kecewa. Yesus baik, tapi kok pengikut-pengikutnya seperti ini? Termasuk Pak Mata. Tapi kita belajar. Kalau kita pada pagi hari dengar firman, kita belajar. Nah, percaya kepada Tuhan Yesus artinya kita meneladani Tuhan, melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan. Kedua, taat kepada kebenaran Alkitab. Cara kita untuk taat kepada kebenaran Alkitab adalah, guys, baca Alkitab. Adakah di antara kalian yang setiap hari baca Alkitab? Atau pelajari?
Kamu setiap hari baca Alkitab? What's your name? Kamu juga? Kamu Mas? Setiap hari baca Alkitab? Enggak? Wah, saya berdoa kamu baca Alkitab setiap hari. Kamu udah sampai apa baca Alkitabnya Mas? Markus. Markus itu perjanjian lama ya? Oh good. Oke, salah ya. Teruskan. Yang lain ayo baca Alkitab. Kalau kalian tentang main Mobile Legends, FF, PUBG, sediakan waktu untuk baca Alkitab dong. Supaya kalau kalian main game, kalian kalah, teman kalian nggak jago, kalian nggak miso di game itu. Gunakan kata-kata yang baik, ya. Oke. Nah, jadi untuk taat kepada kebenaran Alkitab, baca Alkitab. Lalu terakhir, nah, ketika tadi kasih kalian tidak pura-pura, hati kalian bersih, maka lakukanlah ini. Kasihilah keluargamu, ayah, ibu, bapak, ibu, adik, kakak. Kasihilah teman-temanmu, semua, ya. Kasihilah guru-gurumu, bapak ibu guru didoakan supaya sehat, umur panjang. Kalau kalian nanti sukses, guru-guru yang sudah mengajar kalian masih sempat melihat, wah, kowe kaya le, sing biyen kaya rada nakal, saiki kowe nakal ora? Boten Bu, kula elek kalian nasihatin jenengan Bu. Atur nuwun nggih Bu. Wah, seneng banget ya. Kemudian kasihlah lingkunganmu, masyarakat di sekitar rumahmu, ya. Anak-anak yang Pak Nata kasihi dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, kepada anak-anak, perjalanan hidup kalian masih panjang sekali, ya. Habis ini yang kelas 9 SMA atau SMK, kelas 7 naik kelas 8, kelas 8 naik kelas 9, masih panjang. Masalah hidup kalian masih belum seberapa, tetapi yang namanya kasih persaudaraan itu perlu kalian lakukan sejak sekarang. Jangan suka menimbulkan permusuhan. Paham? Kita sebagai anak Tuhan, sebagai anaknya Tuhan Yesus, jangan suka menimbulkan permusuhan. Kedua, sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus, jangan menyebarkan berita-berita yang tidak baik tentang orang lain. Misal, kalian duduk bersama teman-temanmu ini ngomongi teman yang lain. Kamu tahu informasi itu, kemudian kalian sebar-sebarkan jeleknya temanmu. Nah, kamu ini sebagai pemberita kebenaran atau pemberita kejelekan orang? Pertanyaannya kan begitu. Ya, jadi kalau kalian dengar cerita yang jelek tentang temanmu, jangan disebarkan. Kalau kalian memang mengasihi temanmu yang diceritain jelek tadi, datangi. Kamu bener kok begitu? Kok kamu dia ngomongin? Sebenarnya aku nggak begitu nih, gitu kan? Cerita temanmu. Akhirnya kamu memberikan damai buat temanmu. Temanmu punya orang yang bisa diajak cerita, yaitu kamu sendiri. Satu, jangan menyebarkan permusuhan. Jangan menyebarkan kejelekannya orang lain. HP bisa kalian jadikan alat menyebar kejelekan orang lain. Nggak suka sama temannya, bikin status cakai kok ini, biar orang lain semua tahu. Akhirnya jadi membela kamu. Nggak begitu. Hidup di dalam Tuhan bukanlah hidup yang mau menghancurkan orang lain. Makanya kita perlu punya kasih
kasih yang sejati, kasih yang dari Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan. Silakan tutup Alkitab, kita akan sama-sama berdoa syafaat. Pertama kita akan berdoa bersyukur firman Tuhan telah kita dengar. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami minimal kami bisa mengasihi saudara seiman kami terlebih dahulu, sehingga kami sebagai saudara seiman dapat solid, dan Tuhan pasti akan pakai kami untuk menjadi pembawa kabar baik kepada orang-orang di luar kami, sehingga kami menjadi pembawa damai, bukan membawa permusuhan di lingkungan pertemanan kami, sehingga hidup kami memuliakan Tuhan dan Tuhan Yesus dapat dikenal melalui kami. Ajari kami melakukan kasih-Mu ya Tuhan yang telah Engkau lakukan, yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Ajari kami Tuhan dan mampukan kami supaya kasih kami tidak pura-pura, tetapi kasih kami tulus. Kasih kami memang seperti yang Tuhan Yesus mau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang akan menolong kami, Roh Kudus yang akan menyertai kami. Mari kita berdoa syafaat Bapak Ibu dan anak-anak. Kita akan berdoa pertama buat bangsa Indonesia ini, khususnya korban bencana alam di Semeru. Kedua, kita juga berdoa untuk keluarga kita. Dan terakhir kita berdoa buat SMP Negeri 21. Bapak, kami bersyukur dan kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia ini. Tuhan, Engkau memberkati bangsa ini dengan keanekaragaman suku, budaya, dan Engkau juga memberkati negara ini dengan sumber daya alam yang melimpah. Kiranya Bapak, Engkau mampukan agar bangsa ini dapat mengelola semuanya itu, sehingga kekayaan Indonesia ini dapat menjadi sesuatu yang menarik dilihat oleh mancanegara. Berkati Presiden kami Bapak Joko Widodo dan juga wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Berikan mereka hikmat, roh takut akan Tuhan, dan serta kasih kepada masyarakat yang mereka pimpin. Tuhan mampukan mereka untuk memimpin negara ini. Berkati para menteri, anggota MPR, DPR, Tuhan berkati, Tuhan tolong mereka supaya mereka senantiasa melakukan tugasnya dengan baik. Berkati Tuhan untuk korban bencana alam di Semeru. Tuhan, mereka yang kehilangan keluarga, Tuhan tolong hibur mereka dengan kasih-Mu. Tuhan utus anak-anak-Mu untuk menjadi relawan di sana. Tuhan juga tolong untuk senantiasa menggerakkan hati setiap orang untuk mau menggalang dana supaya saudara-saudara kami di sini terbantu ya Bapak. Berikan mereka ketenangan, kenyamanan, keamanan dalam menghadapi bencana yang baru-baru ini mereka alami. Dan terakhir kami juga berdoa Tuhan buat SMP Negeri 21 Surakarta. Tuhan berkati Bapak Kepala Sekolah, Pak Mul, berikan beliau kesehatan umur panjang, hikmat Tuhan dalam memimpin di SMP Negeri 21 ini. Tuhan mampukan beliau untuk senantiasa terus memberikan arahan-arahan yang dapat mengarahkan SMP ini ke kemajuan yang maksimal. Berkati staf dan karyawan serta jajaran yang lain, biarlah dalam bekerja semuanya didasari dengan kasih, sehingga ada kerjasama di antara staf dan karyawan. Berkati Bapak Ibu guru yang mengabdikan hidupnya untuk mendidik putra-putri bangsa Indonesia. Berikan mereka kesehatan kekuatan umur panjang. Kiranya di antara guru kasih persaudaraan, kasih yang tulus itu bertumbuh, terpupuk, terpelihara, sehingga SMP 21 ini semakin solid, semakin menjadi SMP yang terdepan, karena diawali oleh Bapak Ibu guru yang saling mengasihi sesamanya. Berkati para peserta didik Tuhan,
Mereka mungkin yang memiliki masalah di rumah, masalah apapun yang saat ini sedang mereka alami, Tuhan tolong. Tuhan yang buka jalan dalam setiap permasalahan mereka. Dan biarlah para peserta didik khususnya beragama Kristen Katolik di tempat ini, mereka dapat menjadi terang dan garammu ya Bapak. Mereka dapat menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Biarlah Tuhan mereka di masa mudanya ini sungguh-sungguh mencari Tuhan, sehingga kesuksesan yang akan mereka dapat bukan hanya dari jerih lelah mereka, tetapi semua karena anugerah Tuhan Yesus. Berkati orang tua mereka Tuhan, pekerjaan orang tua mereka, usaha orang tua mereka Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Anak-anak